pertama ada konstruksi sintaksis. Jadi konstruksi sintaksis itu merupakan satuan bahasa yang memiliki makna yang terdapat dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri dari dua unsur. Konstruksi sintaksis itu terdiri dari wacana, kalimat, frase, maupun klausa. Yang pertama wacana. Wacana itu merupakan kalimat-kalimat yang mendukung gagasan secara lengkap. Wacana itu memiliki banyak macam. Salah satunya itu berdasarkan media penyampaiannya. Jika berdasarkan media penyampaiannya, terdapat dua macam. Yang pertama yaitu wacana tulis. Wacana tulis itu biasanya didapatkan dari media cetak seperti buku, koran, majalah, atau surat. Sedangkan media wacana tulis itu terdapat dalam percakapan antara dua orang atau lebih. Yang kedua ada frase. Frase merupakan kalimat yang terdiri dari minimal dua kata tetapi hanya memiliki satu fungsi, baik itu hanya subjek, predikat, objek, ataupun keterangan. Contohnya seperti bayi sehat, yang mana dalam dua kata itu dua-duanya terdapat subjek, hanya subjek saja. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat itu terdiri dari susunan kata-kata yang dalamnya terdapat frase, klausa, kesenyapan, maupun intonasi. Contohnya itu aku pergi ke rumah teman. Aku pergi itu merupakan klausa karena terdapat kata aku sebagai subjek dan pergi sebagai predikat. Lalu terdapat juga rumah teman dengan rumah teman yang menjadi satu fungsi atau biasa disebut dengan frase. Dan yang keempat yaitu klausa. Klausa merupakan kalimat yang terdiri dari minimal dua kata yang memiliki dua fungsi, biasanya yaitu subjek dan predikat. Contohnya penumpang itu berteriak. Penumpang merupakan subjek dan berteriak adalah predikatnya. Perkembangan sintaksis pada anak tingkat sekolah dasar. Diamati dari segi frasa, menurut Budiasti dan Zuhdi, frasa verbal lebih sulit dikuasai oleh anak SD dibandingkan dengan frasa nominal. Karena anak SD masih terbatas pengetahuannya dalam hal kata kerja. Jika kata nominal, mereka sudah banyak mengetahuinya. Kesulitan ini mungkin berkaitan dengan perbedaan bentuk kata kerja yang menyatakan arti berbeda. Misalnya ditulis, menuliskan, ditulisi, dan lainnya. Dari segi pola kalimat lengkap, anak kelas awal cenderung menggunakan struktur sederhana bila berbicara. Guru pun juga menyajikan kalimat-kalimat yang sederhana apabila sedang menjelaskan. Menurut Bud, anak-anak sudah mampu memahami bentuk kalimat lengkap, namun belum dapat memahami bentuk kompleks seperti kalimat pasif. Menurut Emigran, siswa kelas atas SD menggunakan struktur yang lebih kompleks dalam menuliskan kata dalam. Pada umumnya, anak SD mengenal kata pasif dari preposisi oleh. Misalnya, buku itu dibeli oleh Ali. Dengan demikian, kalimat pasif yang tidak disertai kata oleh, mereka menganggapnya bukan kalimat pasif. Misalnya, saya melempar mangga. Kalimat aktif menjadi mangga saya lempar. Anak SD menganggap itu bukan kalimat pasif karena tidak berbunyi mangga dilempar oleh saya. Kemudian, menjelang umur 8 tahun, mereka mulai banyak menggunakan kalimat pasif yang tidak dibalik. Pada umur 9 tahun, anak mulai banyak menggunakan bentuk pasif yang subjeknya dari kata ganti. Dan pada umur 11 sampai 13 tahun, mereka banyak menggunakan kalimat yang subjeknya dari kata ganti. Penggunaan kata penghubung juga meningkat pada anak usia SD. Anak di bawah umur 11 tahun sering menggunakan kata dan pada awal kalimat. Kemudian pada umur 11 sampai 14 tahun, penggunaan dan pada awal kalimat mulai jarang muncul. Karena anak seringkali kesulitan penggunaan kata penghubung karena dalam kalimat seperti saya menghadiri ulang tahun teman karena diundang. Nah, SD bingung membedakan kata hubung karena dan lalu. Karena dilihat dari segi urutan waktu kejadiannya. Dalam hal ini, guru harus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara penerapan kata hubung seperti itu dengan mencontohkannya secara langsung. Oleh karena itu, kadangkala anak TK yang mengucapkan saya sakit karena saya tidak masuk sekolah, padahal yang dimaksud adalah saya tidak masuk sekolah karena sakit. Pemahaman kata penghubung karena
baru mulai berkembang pada umur 7 tahun. Pemahaman yang benar dan konsisten baru terjadi pada umur sekitar 10-11 tahun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya adalah analisis artikel. Dari artikel di atas, pada paragraf pertama itu, kalimat pertama terdapat frasa eksosentris pada kalimat menggambarkan konsep, karena di dalam kalimat tersebut terdapat preposisi dan nomina. Lalu pada paragraf ketiga, di kalimat pertama ada kalimat hasil penelitian ini menunjukkan. Kalimat itu termasuk ke dalam klausa karena adanya penelitian sebagai subjek dan menunjukkan sebagai predikat. Lalu pada paragraf kedua, kalimat pertama, di kalimat yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, itu terdapat frasa endosentris karena adanya kata laki-laki dan juga perempuan yang merupakan nomina atau kata benda. Lalu ada juga frasa numeralia pada kalimat mengambil 4 orang responden, dengan 4 itu yang menunjukkan numeralia. Lalu di kalimat kelumpuhan pada kaki dan bagian bawah tubuhnya termasuk ke dalam frasa endosentrik karena adanya konjungsi dan lalu adanya 2 nomina, yaitu kaki dan bagian bawah tubuhnya. Dan yang terakhir adanya frasa pada kalimat tulang belakang dan gempa bumi karena hanya memiliki satu fungsi, yaitu subjek atau keterangan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaiannya karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.